Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Arif Baitika Rahman MPD selaku Kepala Sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru. Yang saya hormati Ustadz dan Ustazah dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkatnya lah kita masih diberikan umur yang panjang walaupun kita tak bisa berkumpul seperti biasanya. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliaulah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini, minaz zulumati ilan nur. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah kultum yang berjudul Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Agama Islam adalah obor yang menerangi hati umat Islam. Dengan Islam, seseorang akan menemukan pandang kehidupan yang terang benderang. Ia akan merasa aman, tentram, dan terhindar dari rasa was-was, stres, dan tekanan hidup yang berlebihan. Hal ini tidak lain karena Islam mengatur segala tatan hidup manusia. Islam mengantarkannya menjadi makhluk yang paling mulia di muka bumi dengan bekal akal yang sehat dan nafsu yang terkendali. Allah juga memerintahkan kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Konsep amar ma'ruf nahi munkar yaitu seorang selain dituntut untuk melakukan ibadah pribadi, ia juga harus memerintahkan orang berbuat kebaikan dan melarangnya berbuat kemungkaran. Dalam kaidah syariat, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar adalah fardu kifayah. Mengenai perintah amar ma'ruf nahi munkar, Allah berfirman yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Mereka orang-orang yang beruntung. Quran Surah Ali Imran ayat 104. Amar ma'ruf nahi munkar wajib kita jalankan. Dalam menjalankannya ada keseimbangan, yakni selain kita menyuruh seorang berbuat baik, kita juga harus melarangnya berbuat buruk. Jangan sampai kita lakukan salah satu dan meninggalkan yang lainnya. Misalnya kita menyuruh orang lain sholat, maka kita harus melarangnya berjudi, berkata bohong, mencuri, dan lain-lain. Ibarat pesawat terbang, kedua baling-balingnya harus aktif bekerja dengan baik. Bila salah satu baling-balingnya tidak bekerja dengan baik, maka pesawat itu akan jatuh. Oleh karenanya antara baling amar ma'ruf dan baling nahi munkar harus berjalan dengan baik. Maka keimanan dan keislaman seseorang akan terjaga dengan baik. Allah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa amar ma'ruf nahi munkar mutlak untuk dijalankan. Bila seseorang di sekitar kita berbuat kemungkaran atau tidak mau berbuat kebaikan, sedangkan kita mengetahui, maka kita wajib memberitahunya. Karena bila tidak, kita akan menerima akibatnya. Kita akan ikut terkena murka dan azab dari Allah, meskipun kita sendiri rajin beribadah. Mengenai hal ini, Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 25 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan peliharalah dirimu dari siksa yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. Quran Surah Al-Anfal ayat 25. Dari ayat tersebut jelas bagi kita bahwa siksa Allah bukan khusus bagi orang yang durhaka kepada Allah, para ahli maksiat dan penggila dosa. Kita juga akan terkena azab dari Allah jika kita diamkan saja dan tidak mau beramar ma'ruf nahi munkar padahal kita mengetahuinya. Namun sebaliknya Allah akan memberikan apresiasi yang besar terhadap orang yang mengajak kepada suatu kebaikan, bahwa baginya pahala sebagaimana pahala orang yang diajak berbuat kebaikan. Berkaitan dengan ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapa yang mengajak seseorang kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah pidato singkat dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.